Hai, welcome back to our YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai konseling psikologi individual. Apa ya itu? Pasti kalian semua udah pada penasaran kan? Kalau gitu, yuk kita simak materinya bareng-bareng. Let's go! Oke teman-teman, materi pertama mengenai pengertian dari konseling psikologi individual. Model ini dipelopori oleh Alfred Adler yang didasarkan atas pandangan holistik terhadap pribadi manusia. Tiada perasaan untuk mendapatkan tempat dan diterima oleh orang lain merupakan salah satu musibah yang paling hebat terhadap perasaan manusia. Konseling psikologi individual adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling agar mampu mengembangkan potensi dirinya dan tugas-tugas perkembangannya menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Ada 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual Adler, yaitu yang pertama prinsip rasa rendah diri atau inferiority principle. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Seketika individu menyadari eksistensinya, ia merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Individu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Yang kedua, prinsip superior atau superiority principle. Dorongan superior ini sangat bersifat universal dan tak mengenal batas waktu. Superioritas yang dimaksud adalah superior atas diri sendiri. Jadi, daya penggerak yang utama dalam hidup manusia adalah dinamika yang mengungkapkan sebab individu berperilaku, yakni dorongan untuk mencapai superior atau kesempurnaan. Yang ketiga, selanjutnya ialah prinsip gaya hidup atau style of life principle. Karena gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Gaya hidup telah terbentuk pada usia 4-5 tahun. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup atau style of life. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari dalam diri sendiri atau the inner self-driven yang mengatur arah perilaku, dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam diri tadi. Dari dua dorongan itu, yang terpenting adalah dorongan dalam diri atau inner self itu. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip diri kreatif atau creative self principle. Dengan prinsip ini, Adler menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya. Diri kreatif diartikan sebagai membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Contohnya, kepribadian yang baru. Individulah yang mencipta dirinya. Prinsip yang kelima yaitu prinsip diri yang sadar atau conscious self principle. Adler menyatakan bahwa ia yakin akan kesadaran. Adler merasa bahwa manusia sangat sadar dengan apa yang dia lakukan, apa yang ingin dicapai, dan dapat merencanakan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Prinsip yang keenam yaitu prinsip tujuan semu atau fictional goal principle. Tujuan semu yang dimaksud oleh Adler ialah pelaksanaan kekuatan-kekuatan tingkah laku manusia. Melalui diri kreatifnya, manusia dapat membuat tujuan semu dari kemampuan yang nyata, ada, dan pengalaman pribadinya. Kepribadian manusia sepenuhnya sadar akan tujuan semu dan selanjutnya menafsirkan apa yang terjadi sehari-hari dalam hidupnya, dalam kaitannya dengan tujuan semu tersebut. Dan yang ketujuh, prinsip minat sosial atau social interest principle. Adler menyatakan pula bahwa manusia memiliki minat sosial, bahwa manusia dilahirkan dikaruniai minat sosial yang bersifat universal. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial ini dan meningkatkan kepedulian pada orang lain. Jadi, interest sosial adalah sikap keterkaitan diri dengan kemanusiaan secara umum, serta empati kepada setiap orang per orang. Wujudnya adalah kerjasama dengan orang lain untuk memajukan sosial, alih-alih untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, tujuan dari konseling psikologi individual terdapat 3 tujuan. Yang pertama, membantu individu mengurangi penilaian yang bersifat negatif terhadap dirinya serta perasaan inferioritasnya. Yang kedua, membantu individu mengoreksi persepsinya terhadap suatu kejadian dan dalam waktu yang sama membantu ia mengembangkan tujuan-tujuan yang baru yang mana bisa mengarahkan pada tingkah lakunya. Yang ketiga, mengembangkan kembali minat sosial dalam diri individu dengan cara berinteraksi sosial. Dalam konseling psikologi individual ini terdapat 2 teknik yang dapat dilakukan oleh konselor. Yang pertama, teknik komparatif, yang dimana dalam teknik ini konselor dapat melakukan perbandingan dirinya dengan klien melalui empati. Dengan empati, konselor mencoba membayangkan gaya hidup dan masalah klien dalam dirinya. Atas dasar itu, konselor kemudian dapat membantu klien untuk memperbaiki gaya hidup dan memecahkan masalah klien. Yang kedua, teknik analisis mimpi. Menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup klien. Dengan menganalisis mimpi yang dialami klien, maka konselor dapat memperkirakan tujuan hidup klien. Atas dasar itu, kemudian konselor dapat membantu klien.
Selanjutnya ada kekuatan dari psikologi individual. Di antaranya adalah yang pertama, keyakinan yang optimistik bahwa setiap orang dapat berubah, dapat mencapai sesuatu atau yang diinginkan, dan serta arah evaluasi manusia yang bersifat positif. Kemudian ada yang kedua, penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Lalu yang ketiga, menekankan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, akan tetapi manusianya lah yang sakit atau salah. Kemudian yang keempat, menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Selanjutnya terdapat kelemahan. Jadi kelemahannya ini adalah satu, terlalu menekankan pada titik intelektual dalam upaya perubahan, dan yang kedua ini penekanan yang berlebihan pada pengalaman serta nilai dan minat yang subjektif sebagai penentu perilaku, dan yang ketiga ini meminimalkan faktor biologis dari riwayat masa lalu, dan yang keempat terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnostik seorang konselor. Wah, bermanfaat sekali gak sih materi yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak? Semoga materinya dapat kalian terima dengan baik ya. Kalau begitu, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.